Pengertian surat keputusan. Surat keputusan merupakan sebuah surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan diri peraturan perundang-undangan yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Anom Channel Tutorials ini. Saya akan memberikan suatu trik dan tips bagaimana seandainya kalian itu untuk mengetik kalian itu kerepotan. Kita bisa untuk mengetiknya, kita tidak usah menggunakan jari, tapi kita bisa menggunakan suara. Bagaimana langkah-langkah agar kita mengetik menggunakan suara? Nah, simak videonya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Langkah pertama, kalian harus terkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, di sini kita ini dihubungkan dengan suatu akses internet. Kalau tidak terhubung dengan akses internet, maka kemungkinan besar memang tidak akan bisa seperti itu. Kita harus menggunakan akses internet. Kita sudah bisa terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah yang pertama kita harus menaruh ekstensi di Google Chrome terlebih dahulu. Kita klik di sini, di extension, kita klikkan extension, lalu kita klik manage extension. Nah, di manage extension ini ada beberapa ekstensi yang sudah terpasang seperti itu. Nah, kita tambah lagi untuk extensionnya. Kita klik di sini, di pojok kiri di extension, kita klik, dan kiri kita pilih Open Chrome Web Store yang ada di bawah kiri. Seperti itu, kita klik, kita akan membuka suatu tab baru yang mana ini punyanya web store kita. Nah, di sini kita di set the store ini kita tulis pencariannya menggunakan read and out. Sini ada read and tag seperti itu. Kita klik read and tag. Nah, di sini kita milih yang paling atas sendiri. Ini gambarnya seperti ini, ada orang, ada sinyal seperti itu. Kita pilih tag and width-nya. Kita klik. Nah, setelah itu kita masukkan pada Google Chrome kita. Kita menggunakan add to Chrome seperti itu. Nah, ini nunggu proses sampai download. Kita menunggu prosesnya sampai download tag and width-nya itu selesai seperti itu. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita lihat ini tag and width-nya sudah kita selesai digunakan, sudah ada. Nah, berarti kita tinggal menggunakan tag and width itu. Nah, bagaimana cara untuk penggunanya? Yang pertama, kita buka Microsoft Word-nya. Ya, kita taruh di sini. Selanjutnya, kita buka tag and width-nya yang ada di sini, kita klik. Nah, sampai proses selesai. Nah, ini sudah selesai untuk prosesnya tag-nya. Nah, kita buka Microsoft Word lagi seperti itu. Saya contohkan di sini. Saya ketikkan. Nah, di sini untuk mengaktifkan bagaimana cara kita untuk mengetiknya, kita tinggal pencet yang di bawah ini, start, atau kita stop seperti itu. Ya, kita klik sini, kita coba, kita start. Ya, kita allow untuk terhubung agar mikrofon kita bisa berfungsi. Ya, kita klik di sini. Pengertian surat keputusan. Surat keputusan merupakan sebuah surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan diri peraturan perundang-undangan yang mengatur.
surat keputusan bersifat konkret, individual, dan final. Di sini ditunjukkan berbentuk mikrofon seperti itu yang ada di sini. Nah, ini bertujuan apakah kita mau melanjutkan atau tidak. Jika kita mau melanjutkan, kita tinggal pencet di sini tombol yang mic start atau stopnya seperti itu. Kita lanjutkan di sini. Untuk teksnya kita tinggal klik yang ini, kita start lagi. Oleh sebab itu, dalam prosesnya, pembuatan surat keputusan langsung ditujukan kepada pihak yang dimaksud dan tidak disebarkan secara umum. Nah, tadi sini ada banyak sudah diucapkan. Nah, kita untuk ngasih titiknya kita menggunakan manual seperti itu. Jadi ketika kita mau buat alinea baru, kita tinggal tekan tombol enter seperti itu. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Menjadi keputusan atau pernyataan final yang merupakan suatu solusi atau akhir dari setiap permasalahan yang ada. Dalam hal ini, surat keputusan sering ditujukan kepada individu sebagai solusi dari permasalahan yang dimiliki. Ya, kita stop. Kalau ini kita sudah merekamnya, kita kan tidak repot untuk menulisnya. Dari setiap tag yang kita bicarakan itu sudah pasti insya Allah sudah sesuai. Maka dari itu kita tidak boleh salah untuk mengucapkannya seperti itu. Kita tinggal blok semuanya, kita tinggal copy, kita salin di Microsoft Word-nya seperti itu. Kita tinggal paste. Nah, seperti ini. Kita berusaha dulu untuk Microsoft Word-nya. Nah, ini. Nah, jadi sesuai. Nah, dari setiap kita berbicara atau kita menggunakan ini, kita tinggal mengatur saja dari setiap posisi seperti itu. Nah, itu yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa mengetik tanpa menggunakan keyboard seperti itu. Tidak menggunakan jari lagi, tapi kita menggunakan suara kita seperti itu. Nah, kalian di sini sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan seperti itu. Di sini juga ada cara yang kedua itu untuk caranya sangat mudah sekali. Hampir sama dengan cara yang pertama seperti itu. Yang pertama kita menggunakan extension yang ada di sini, yang ada di sini. Nah, untuk cara yang kedua kita menuju pada Google Chrome, ya kita menuju pada Google Chrome-nya. Selanjutnya yang dilakukan kita di sini kita membuka suatu dokumen yang ada di Google Chrome seperti itu. Dan jangan lupa untuk koneksi internetnya itu harus aktif juga ya seperti itu. Ini langkah-langkah cara yang kedua. Kita klik di sini. Selanjutnya kita pilih doc. Nunggu sampai proses Google dokumennya selesai. Kita menggunakan Google Dokumen. Nah, di sini ada beberapa pilihan di sini. Biasanya kalau kita mau membuat suatu dokumen, maka kita harus menggunakan dokumen yang baru seperti itu. Tapi kalau menggunakan dokumen baru, di sini ada beberapa submenu yang mana nanti bisa menggunakan suara atau tidak seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan suatu yang baru, ya sini berkas kosongan, kita klik, kita coba di berkas kosongan. Nah, di alat ini tidak terhubung dengan tag lagi seperti itu. Maka di sini cuma ada pelajari objek tautan sama kamus, terjemahan dokumen seperti itu. Tapi kalau kita kembali lagi, tapi kalau kita menggunakan dokumen yang sudah ada dari Google-nya, Google Doc-nya, contohnya saya seperti ini. Nah, di sini akan ada menu yang namanya di alatnya itu langsung ada
dikte. Nah, dikte ini adalah perekam suara agar suara kita bisa berbentuk suatu teks seperti itu. Nah, saya contohkan lagi di sini. Ya, saya Ctrl A saja, saya del. Nah, kita aktifkan untuk diktenya, kita klik alat, kita klik dikte. Nah, sama fungsi yang kayak barusan. Bagaimana kalau kita mau mulai untuk menulis teksnya, maka kita tinggal klik sini saja. Saya contohkan, kita mulai untuk percobanya. Kita klik pengertian surat keputusan. Surat keputusan merupakan sebuah surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan diri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur. Nah, di sini begitu. Sama saja kita tinggal menyalin teks yang ada di sini seperti itu. Atau kita mau menyimpan file yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini juga support dengan Microsoft Office. Jadi karena ini sudah bentuk dokumen, kita tinggal bisa juga untuk menyimpannya seperti itu. File, download. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa format gitu. Ketika kita mau menggunakan untuk mengetik, biasanya untuk mengetik makalah atau proposal atau skripsi, ya kita tinggal downloadnya menggunakan Microsoft Word seperti itu. Tinggal salin. Atau kita tinggal salin saja dari Google yang barusan kita menggunakan ini. Kita juga bisa menggunakan salin. Ya, kita di sini kita tempel sini seperti itu. Itu sama juga seperti itu. Atau kita langsung mau menyimpannya juga sama. Nah, itu ada dua trik yang mana kita itu tidak dirobotkan untuk di tahun-tahun selanjutnya mungkin lebih canggih seperti itu. Nah, kita belajar yang pertama untuk suara itu kita menjadikan suatu teks menggunakan tag and read atau menggunakan Google Dokumen seperti itu. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Mungkin kalian ada sesuatu yang ditanyakan atau saya untuk pembuatan video-video terbaru saya, kalian bisa request di bawah sini, kalian bisa komen-komen, dan jangan lupa kalian klik like, kalian share, dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan tentang berita-berita terbaru. Ya, mungkin sampai sini, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam dari Anom Channel Tutor.